Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, kalau kajian sirah kita, sirah fitnah yang biasa kita jalankan, diselipin sekali-kali sama sirah biografi beberapa sahabat gitu, untuk selipan sirah fitnah gitu, setuju? Nggak masalah ya? Ya, nggak masalah insya Allah. Nah, insya Allah yang akan datang kita akan bahas entah tentang Jabir radhiyallahu anhu, ya, bin Abdullah ibn al-Haram, atau tentang Muawiyah ibn Abi Sufyan as a person, sebagai seorang individu, sejarah dia aja sendiri, bukan apa yang terjadi di masa fitnah. Tujuannya adalah agar tetap membuat kita, ya kan, dalam kondisi menghormati dan mengagungkan mereka, ya. Ada sedikit celah bahaya buat mereka yang membaca proses sirah terjadinya fitnah tanpa mengetahui kondisi per individu, ada sedikit bahaya di situ. Oke? Jadi insya Allah sirah sahabat kita akan selip-selipin, ya, nantinya di pertemuan yang akan datang. Nah, pertemuan ini kita masih meneruskan akidah Ahlus Sunnah dari usul sunnah. Ya, teruskan dulu akidah Ahlus Sunnah tentang sahabat radhiyallahu anhum dari usul sunnah Imam Ahmad. Disiapkan pertanyaannya kalau ada yang mau bertanya. Baik, kita telah jelaskan bahwasanya Imam rahimahullah berkata, barang siapa yang mencela salah seorang individu di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau abghadah, atau membencinya, ya, bihadatsin kan minhu, dikarenakan sebuah kejadian yang terjadi padanya, pada sahabat tersebut radhiyallahu anhu, atau zakar masawi'ah, atau zakara masawi'ah, atau menyebutkan keburukan-keburukannya, kana mubtadi'an, maka orang demikian dia adalah seorang ahli bid'ah, hatta yatarahhama alaihim jami'an, sehingga dia bertaubat dari kekeliruannya itu dan mendoakan kerahmatan kepada para sahabat, wa yakunu qalbuhu lahum salima, dan sehingga bersih hatinya dari kebencian kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini adalah salah satu bentuk usul Ahlus Sunnah, usul akidah Ahlus Sunnah, ya, tu'rafu biha Ahlus Sunnah, yang dengannya dikenal seseorang yang berada di atas sunnah yang hak. Itu apa? Di mana mereka mengagungkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, okay? Dan mengingkari mereka yang mencela-cela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita membenci mereka yang mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk wala dan bara kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nadinu bihubbihim, kita beragama kepada Allah dengan mencintai para sahabat radhiyallahu anhum. Tuh, kita beragama kepada Allah dengan membenci mereka yang membenci para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Ma'al asaf asyadid, lihawan ad-din alaihim wa lihawan ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa lihawan aqaid al-Islam, syakhsun yuhinu al-anbiya wa yuhinu as-sahaba, yukaffir, يرمي بالنفاق، يكفر الأمة وهو سيد السادات وإمام الأئمة، عندما يريد أن يهاب بالأمة ويعيد لها مجدها، هؤلاء لا يؤتمنوا على دين الله ويلحقون بالروافض. Syekh Rabi hafizahullah berkata, sangat disayangkan sekali di era ini dikarenakan hinanya agama atas sebagian manusia, remehnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi sebagian manusia, dan dikarenakan hilangnya akidah Islam dari kebanyakan para kaum muslimin, akhirnya terdapatlah seseorang yang dengan mudah mencela-cela para nabi, ya, mencela-cela para sahabat radhiyallahu anhum, bahkan mengkafirkan, menuduhkan kemunafikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Dan dengan itu dia mengkafirkan umat Islam. Wa huwa sayyidus sadat wa imamul a'immah,
Sementara dia dianggap, orang demikian ini dianggap imamnya para imam seolah-olah. Ini menurut siapa? Menurut mereka, kelompok yang mau membawa kebangkitan umat katanya. Mereka mau membangkitkan umat, seraya mereka meyakini, mencela, memaki para sahabat dan para nabi. Siapa ini? Lagi ngomongin siapa? Yang teriak kebangkitan umat hukum Islam, tapi cela-cela nabi dan para sahabat. Siapa? Ini lagi ngomongin Sayyid Qutb. Lagi ngomongin Sayyid Qutb. Celaan-celaannya kepada Musa alaihi salam. Kurang ajar luar biasa. Dan kemudian pedasnya bicara dia tentang Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, tentang Amr bin As. Itu satu sisi. Tapi satu sisi dia berteriak-teriak kebangkitan umat. Yang kayak gini orang mau dipercayakan kebangkitan umat kepadanya. Mau dijadiin imam, mau dijadiin pemimpin, mau dijadiin tokoh yang pemikiran yang diikuti. Mereka ini nggak pantas sama sekali diberikan amanah, diagungkan di agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kayak gini nggak pantas. Yulhaquna birrawafid, yang kayak gini kita sejajarin sama Rafidah, udah sejenis, sama keset, sama ubur-ubur, sapu-sapu ikan, sapu-sapu. Li'annahum yudafi'una an hadzal rafad, karena kan dengan akidah mereka, dengan gaya mereka itu, mereka membela bentuk akidah kaum Rafidah yang menentang dan mengingkari para sahabat, terutama sahabat-sahabat besar seperti Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, yudafi'una an hadzal ilhad, mereka membela ilhad tersebut, ini bentuk-bentuk keyakinan ateis dan lain-lain. Yudafi'un hadhihi zandaqah, mereka dengan itu membela kezindikan tersebut. Yudafi'un 'anil kutub allati hawat hadhihi al-jara'in, mereka kelompok tersebut, kelompok apa ini? Ikhwanu syayatin al-muflisin. Mereka membela kitab-kitab yang mengandung celaan-celaan dan maki-makian kepada para sahabat dan para nabi tersebut radhiyallahu anhum ajma'in. Yuwalun wa yu'adun 'alaiha, wala dan bara mereka kepada pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh mereka yang membawakan pemikiran-pemikiran sesat demikian pada buku-buku mereka. Haula la yutamanun 'ala dinillah, orang-orang demikian sama sekali tidak bisa dipercaya atas agama Allah Subhanahu wa taala. Wala yuwaththaqu bihim, orang-orang demikian tidaklah thiqah, tidak bisa kita percaya akidah mereka, kabar yang datang dari mereka. Wala qimah lahum, bahkan tidak ada artinya sama sekali mereka ini. Nggak punya value, wala qimah. Sama sekali nggak ada value pada mereka. Yajib ayul haqqu birrawafid, dan kayak gini wajib kita sejajarkan dengan golongan Rafidah wa tawaif ahli dhalal, dan kelompok-kelompok ahli kesesatan. Wa yuharabu ashaddal harb, dan wajib kita perangi mereka. Ya, ini dengan hujjah. Baik, wajib kita terus perangi mereka. Haula khawanah ghasyashun, mereka adalah para pengkhianat hakikatnya kepada barisan kaum muslimin. Ghasyashun, orang-orang yang menipu, memperdaya para kaum muslimin. Dhayya'u abna'al ummah, mereka akhirnya menyia-nyiakan anak-anak umat, menyesatkan mereka dan menghambur-hamburkan mereka, anak-anak umat yang begitu mudah tertipu dengan pidato, dengan tulisan, artikel-artikel mereka. Akhirnya tergerakkan oleh gerakan mereka dan matilah dikarenakan pemikiran-pemikiran mereka. Ide-ide jihad yang kagak-kagak dan lain-lain. Akhirnya tersia-siakanlah darah-darah mereka ini. Wasahhaquhum bitalbisi wal hiyali wal makar, mereka menyesatkan anak-anak muda tersebut dengan apa? Dengan talbis, dengan tipu daya mereka, ya, wal hiyal wal makr, dengan propaganda mereka. Hadza dinullah, demikianlah agama Allah. Hadhihi aqidatu ahli sunnah wal jamaah, demikianlah idealnya akidah ahli sunnah wal jamaah, yang meyakini dan mengagungkan para sahabat radhiyallahu anhum. Kaifa taqulun nahnu min ahli sunnah wal jamaah wa antum fi wadin wa hum fi wadi? Bagaimana mungkin kalian berkata, mengaku-ngaku kita ini ahli sunnah, kita ini ahli sunnah, sementara para ahli sunnah sebenarnya berada di satu lembah dan kalian berada di lembah yang lain.
Kullama na'ti fi wadin nahsulukum ma'a ahlil bidah. Setiap kita mendatangi satu lembah, maka kita temukan kalian berada di lembahnya para ahli bid'ah. Kullama nasluk syi'ban min syi'ab ahli sunnah najidukum fi syi'ab al-ukhra. Setiap kali kita mengikuti celah-celah di antara celah-celah jalan ahli sunnah, pastilah kami temukan kalian berada di celah-celah lain. Sementara kalian masih mengaku ahli sunnah salafi, ahli sunnah salafi. Kita ahli sunnah salafi, kita bilang akidah, bukan dari jalan politik. Sementara kalian teriak-teriakan politik dan pemilu, tapi kalian masih ngaku salafi. Kita bilang taati penguasa, apalagi dalam perkara-perkara khilafiyah. Terus bedanya apa sama ormas-ormas yang dulu ngotot dengan ijtihadnya misahin diri barisan sholat sama pemerintah? Bedanya apa dong? Sisa salafnya di mana? Kita bilang demo haram, kalian ikutan juga demo atau membela, memuji orang yang demo atau diam dari kemungkaran demo tersebut. Setiap ahlu sunnah punya satu konsep akidah, kalian berada di lembah yang lain, tapi kalian masih ngaku ahlu sunnah salafi. Di mana? Sisanya di mana? Sisa salafinya di mana? Cuman ngatung sama jenggot lo doang, sama maulidan kagak. Gojek kagak haram, GoPay kagak haram. Itu doang, kulit. Akidahnya setolerir-tolerirnya. Tunafi'una wa tudafi'una ala ahli bid'ah wa dhalal. Jelas-jelas kalian membela, mengagungkan, mencari selalu uzur-uzur untuk orang-orang yang jelas udah memang fix ahli bid'ah. Udah jelas ahli bid'ah. Masih kalian bermanis-manis kepadanya. Ahlus sunnah menegaskan sikap yang seperti kepada ahli bid'ah gimana? Kalian membuat konsep baru, sikap yang gaya baru yang tidak ada contohnya dari para salafus saleh. Udah jelas bagaimana kita menyikapi ahli bid'ah, kalian malah bermanis-manis dan cari hujah untuk membenarkannya. Malah duduk bareng, seminar bareng. Setiap ahlu sunnah punya satu konsep manhaj, mereka melakukan dan menerapkan manhaj yang berbeda dengan apa? Bagaimana setiap kasus yang terjadi? Ahlu sunnah menyerukan, ayo perbaiki akidah tauhid, di situ perbaikan agamamu. Dia menyerukan, enggak, ini gara-gara penguasanya enggak benar. Ayo, nanti kalau kita enggak milih yang benar, nanti yang mengambil kekuasaan ini adalah para orang-orang yang membawa kerusakan. Ya Allah, terus apa samanya sama ahlu sunnah? Cuman akar giginya doang sama. Sisanya apa dong yang sama ahlu sunnah, sebelah mananya? Masih mengaku-ngaku salah. Orang-orang yang udah jelas penyimpangannya dan lain-lain, harusnya kita memperingatkannya, malah bermanis-manis dengan mereka. Mendatangi mereka, cepika-cepiki, duduk bareng, seminar bareng. Ya Allah. Masih ngaku salafi. Yang kayak gini. Sisa salafnya di mana? Kullama naslaku sya'ban min syi'ab ahli sunnah najidukum fi syi'ab al-ukhra. Setiap kali kami tempuh jalan di antara jalan-jalan para ahlu sunnah, maka kami temukan kalian berada di jalan yang lain. Tunafi'un wa tudafi'un ala ahli al-bid'ah wa dhalal. Kalian terus membela, terus mengagungkan para ahli bid'ah dan kesesatan. Wallahi wada'u al-qawaid wal manahij. Demi Allah mereka membuat kaidah-kaidah baru dan konsep-konsep baru. Aqamud dunya wa aq'aduha himayatan li ahli bid'ah. Mereka membuat gaya-gaya baru, kaidah-kaidah baru dengan tujuan untuk menjaga bid'ah dan melindungi para tokoh-tokoh dan ahlinya. Fa kaifa yakun haula min ahli sunnah? Orang-orang demikian, bagaimana mungkin orang demikian kita hukumi mereka adalah para ahlu sunnah? Yajibu ayyulhaqu bi ahli dhalal. Orang-orang demikian layaknya mereka kita sejajarkan dengan para ahlu dhalal wa ahlul bid'ah, dan para ahli bid'ah, wa yulhaqu bir rawafid, dan kita sejajarkan sebagaimana mereka dengan para golongan Syiah. Ya. Kalaupun mereka mengaku bahwasanya mereka menentang Syiah dan tidak percaya konsep Syiah, namun tetaplah kita tidak percayakan akidah anak-anak kita kepada mereka. Ya. Wa man intaqasa ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw abghadahu bihadatsin kana minhu. Dan barang siapa yang mencela-cela salah seorang di antara para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam atau membencinya dikarenakan kejadian-kejadian yang terjadi pada mereka, walau hasal ma thabat anna hadha sahabi waqa fi khata, seperti kalaupun terjadi benar
bahwasanya sahabat tersebut terjerumus di dalam kesalahan, okay? Seperti yang terjadi di antara ikhtilaf di antara para sahabat radhiyallahu anhum, maka kita harus meyakini bahwasanya hum mujtahidun, mereka semua berijtihad. Lil musibi minhum ajran, orang-orang yang tepat ijtihadnya di antara mereka mendapatkan 2 ganjaran. Walil mukhti'i minhum ajr, dan bagi mereka yang keliru ijtihadnya mendapatkan pahala 1. Katsirun mimman nusiba ilaihim kadzib, dan kita harus ketahui bahwasanya banyaknya berita-berita yang dinisbahkan kepada para sahabat, terutama di masa-masa fitnah yang terjadi di antara mereka tersebut, banyaknya berita tersebut adalah dusta, dibawakan oleh para penulis-penulis dusta. Kenapa? Kenapa banyak riwayat-riwayat dusta? Anda udah jelaskan, dikarenakan terutama fitnah, terutama golongan Bani Umayyah. Kenapa begitu jelek berita tentang mereka? Kenapa? Come on. Udah Anda jelasin kan? Dikarenakan sejarah baru ditulis di zaman Abbasiyah setelah berlalunya dinasti Umayyah. Abbasiyah adalah golongan yang ditekan oleh rezim terdahulu, yaitu turunan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Nah, setelah mereka lepas dari rezim tersebut, muncullah 3 jenis penulis. Apa 3 jenis penulis ini? Ingat? Ini sebagaimana dikatakan Al-Imam Al-Zahabi di dalam Siyar. Siyar apa? Siyar A'lam Nubala. 3 jenis penulis sejarah. Oke? Golongan pertama adalah mereka BSH, barisan sakit hati. Basin H. Mereka ada golongan yang dari dulu ditindas oleh rezim yang ada. Ketika rezim tersebut jatuh, sebebas-bebas yang mereka menuliskan sejarah sedusta-dustanya untuk merusak nama-nama. Oke? Rezim terdahulu yang menekan mereka. Oke? Barisan apa namanya? Barisan nyeri hati. Golongan penulis kedua, suaminya Mama Razi, Papa Razi. Yaktub liyakul. Mereka kaum yang menulis dengan tujuan untuk cari yang lagi booming, yang lagi trend apa? Yang lagi nge-hits nih ngomongin apa? Oh, ngejelek-jelekin Bani Umayyah dulu. Ikutan deh. Ya? Ikutan bikin kabar-kabar dusta tentang hal tersebut dan mengedarkannya di antara umat. Golongan ketiga penulis adalah golongan yang menulis dengan amanah. Semua kabar yang beredar mereka tuliskan, tapi mereka tuliskan dengan sanadnya. Dari fulan tuh. Mereka memasukkan kabar itu ke dalam buku-buku mereka, kitab-kitab sejarah yang mereka tulis. Bukan maknanya mereka membenarkan hal itu. Mereka tulis dengan sanadnya. Nanti kalian periksa nih sanad, benar apa enggak? Begitu. Ini para ulama, para imam ahlu sunnah. Di antara mereka adalah Abu Jarir At-Tabari, ya, rahimahullah. Al-Imam Al-Mujtahid Al-Mutlaq Al-Imam At-Tabari. Dia termasuk orang-orang pertama yang menulis tafsir bil ma'thur dan juga menulis sejarah dengan riwayatnya. Tuh, Al-Imam At-Tabari rahimahullah. 3 golongan ini. Nah, akhirnya yang menyebar sejarah tentang para sahabat, tentang fitnah yang terjadi di antara mereka. Itu apa? Banyaknya berita dusta, apalagi orang-orang yang nggak memahami hal ini, nggak bisa meneliti mana kabar yang diterima, mana yang ditolak, dan lain-lain. Oke? Nah, maka hati-hati tentang berita-berita yang tersebar tentang mereka radhiyallahu anhum ajmain. Dikarenakan banyaknya berita ini dusta. Berita tentang peristiwa tahkim. Nanti digambarkannya Abu Musa al-Asy'ari sebagai orang tua yang bodoh dan gampang banget dibohong-bohongin. Tuh, digambarkan Amr bin As sebagai orang yang sangat licik dan culas. Tuh, radhiyallahu anhum, para sahabat nih. Digambarkan Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai seseorang yang sangat rakus. Ya.
Digambarkan lagi Yazid bin Muawiyah sebagai seseorang yang banyak mabuk-mabuk dan begitu suka wanita. Ya, ini semua terjadi dikarenakan apa? Pengkaburan sejarah. Dikarenakan sejarah baru digalakkan penulisan sejarah itu setelah selesainya Bani Umayyah. Ya. Katsirun mimman nusiba ilaihim hurrif ghayyir buddil. Banyaknya hal yang dinisbahkan kepada para sahabat sungguhnya telah disimpangkan, telah dirubah, telah diganti isinya. Wazida fihi, dan udah ditambah-tambahin di situ. Wa nuqis, dan dikurang-kurangin kenyataan yang ada padanya. Kama qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah, sebagaimana yang dikatakan Syekhul Islam Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Taimiyah. Wa ma thabata anhu min al-akhta' fa huwa qaqatrah fi bahr. Adapun memang, kalaupun memang ada kekeliruan sikap yang terjadi dari para sahabat radhiyallahu anhum, maka itu hitungannya hanya seperti setetes air di antara lautan, ya, lautan kebaikan mereka. Kenapa kita meyakini wajibnya memuliakan para sahabat demikian radhiyallahu anhum? Kita lihat syarah yang disampaikan Syekh Said Ruslan hafizahullah. Dikarenakan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladzina ittaba'uuhu fi sa'atil usrah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubatnya Nabi dan taubat sallallahu alaihi wasallam dan taubatnya para kaum muhajirin dan ansar. Tuh, yang dimana mereka terus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat-saat sulit, sa'ah al-usrah, saat sulit nih, perang Tabuk. Perang yang diserukan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa yang sangat panas luar biasa, dan waktu itu mau musim panen. Lagi benar-benar enggak ada benar tabungan, oke? Dan dikit lagi panen. Kalau mereka pergi maka bergugulanlah korma-korma mereka, enggak dipanen akhirnya. Tuh, itu sa'ah al-usrah. Oke? Tapi sa'ah al-usrah al-ibrah bi'umumil lafz la bi khususis sabab. Ingat, kaidah di dalam menarik kesimpulan ibrah dari Al-Qur'an, ibrah itu diambil dari umumnya redaksi, tidak mesti dari khususnya sebab. Sa'atul usrah secara umum artinya masa-masa yang sulit. Enggak mesti dalam perang itu. Mereka yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa-masa sulit dan tetap taat kepada Nabi, ini masuk. Juga manusia-manusia yang datang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terus mengikuti, bertahan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun terjadi yang terjadi atas mereka, ujian-ujian atas mereka, kesulitan dan lain-lain, dikarenakan bertahan di atas the path, jalur itu, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga masuk kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah terima taubat mereka. Oke? Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitu pula taubatnya para golongan kaum muhajirin dan ansar. Apabila ditegaskan Allah saja telah menerima taubat mereka, kok bisa seseorang yang mengaku beriman kepada Allah kemudian masih mencela-cela mereka karena kesalahan yang terjadi pada mereka? Dan itu pun bukan kesalahan, melainkan ijtihad. Allah saja telah menerima taubat mereka dan memuji mereka. Kok bisa orang yang mengaku beriman kepada Allah masih mencela-cela mereka? Kok bisa? Oke? Maka dengan itu dia menentang apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas. Celaan kepada sahabat itu kufrun. Ingat, error-error di bab-bab usul akidah sifatnya kufur. Awas. Error di keyakinan itu kufur. Maksiat apa? Error di amalan. Oke? Dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Dan para orang-orang yang beriman yang datang setelah mereka, yakni yang hidup setelah para zaman sahabat, yang mereka senantiasa berdoa kepada Allah, "Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami." Nah, yakni para sahabat mendahului kami di dalam keimanan, yakni beriman duluan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. "Wala taj'al fi qulubina ghilla," dan janganlah kau jadikan di hati kami kebencian, ghil, penyakit. Oke?
lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, Rabbana innaka raufur rahim. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga poin akidah ini disimpulkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, janganlah kalian cela para sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yakni demi Allah, lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban, andai saja salah seorang di antara kalian menginfakkan di jalan Allah, emas segede gunung Uhud, sodakohnya sejumlah apa? Emas segede gunung Uhud lagi, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa, itu sama sekali nggak bisa menyaingi amalan mereka, kalaupun cuma segenggam dari amalan mereka, ataupun setengahnya dari amalan mereka, radhiyallahu anhum ajma'in. Nothing, amalan dan pengorbanan kita sebesar apapun, dengan rekor yang mereka catat, nothing. Hadis fi sahihain, di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian Syekh Sa'id Ruslah hafizahullah berkata, fa idza arafna hadha wa ma wara'ahu mimma qad marra dzikruhu fima lis-sahabati min al-huquq, apabila kita telah fahami hal ini dan apa yang telah kita sebutkan di bab-bab sebelumnya, di antara kemuliaan dan keagungan para sahabat dan hak-hak mereka, tabayyana lana anna ma 'alaihi ar-rawafid min az-zayghi wad-dhalal, maka jelaslah bagi kita kesesatan, ya, tampak jelaslah bagi kita kesesatan yang dimana kaum Rafidhah berada di atasnya, penyimpangan yang mereka berada di atasnya. Haitsun taqasu ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka adalah kaum yang mencela-cela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syuf, Rafidhah ini meyakini, Syiah Rafidhah ini meyakini semua sahabat kafir. Tuh, kecuali 6 atau 7 orang doang. Semua sahabat kafir. Tuh, kecuali 6 atau 7 orang doang. Sampai begitu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, Salman Al-Farisi radhiyallahu. Kemudian beberapa orang doang yang mereka masih terima. Kaum yang demikian mencela-cela, menghina-hina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kok bisa seseorang mau menyuruh kebangkitan Islam tapi bersatu dengan kaum yang mencela-cela Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu? Menyerukan bersatu dengan Syiah, persatuan Islam, persatuan Islam. Sementara mereka ngaku mau membangkitkan umat dengan gaya persatuan. Ya, mereka kaum yang mencela-cela Abu Bakar dan Umar. Syuf, yani tokoh mereka itu. Siapa? Tokoh revolusi Iran. Itu Khomeini. Alaihi minallah ma yastahiqqu. Dia berkata Abu Bakar wa Umar sanama al-Arabi. Abu Bakar dan Umar adalah dua berhala Arab. Ya, kaum yang kayak begini, kita mau bersatu dengan mereka demi kebangkitan Islam, kok bisa? Yang ada mereka bikin kita kecelek, bikin kita suwe, pakai syue, bukan lagi. Ada tokoh mereka ini, tokoh Ikhwan, Qaradawi. Dulunya awalnya dia yang pertama kali menyerukan takrib. Nah, ini manhaj takrib, muazanah, takrib, gaya-gaya dia nih awalnya. Takribnya ini pendekatan antara Sunni dan Syiah. Yang penting bersatu melawan musuh Islam. Begitu dulunya. Oke? Dinasihatin sama ulama bertentangan dengan konsep itu. Wah, dia ngotot dengan pendapatnya. Pokoknya kita bersatu dengan Syiah. Ini Qaradawi bilang. Beberapa tahun kemudian dia rujuk dari fatwanya. Ternyata Syiah ini emang ngaco. Jelas benar dulu yang difatwain bin Baz rahimahullah. Dia Aisyah kemana wae? Lu kemana aja? Mestikah kita nyemplung dulu ke got baru kita bilang nih kotor bau? Masa kudu nyemplung dulu baru tahu? Untung masih mau terima nih, dia. Terus mau ngaku. Iya kan? Bahkan dia tokoh pergerakan, taubat suruh bersatu sama Syiah. Kenapa? Bangsa dikerjain. Iya enggak? Bangsa dikerjain. Mereka adalah kaum yang sahibannya sama Yahudi, sama Zionis. Musuh mereka pertama, common enemy, Sunni, Ahlus Sunnah. Ya?
di mana para golongan Rafidhah tersebut mencela-cela para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabbuhum wa la'anuhum, melaknat-laknati para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kaffaru sa'irahum, dan mengkafirkan keseluruhan sahabat radhiyallahu anhum. Wa amtala'at qulubuhum ghillan lahum, hati mereka diisi dengan kebencian kepada para sahabat Rasul, hiqdan alaihim, berisi dengan hasud dan apa ya, kebencian atas mereka. Wahum la yarawna al-khilafah wal imarah illa fi ali Ali, dan mereka tidaklah berpendapat bahwasanya kuasa boleh kepada seseorang pun kecuali kepada turunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yani mereka berpendapat bahwasanya semua kuasa dan khilafah itu hanya boleh pada turunan Ali bin Abi Thalib. Walhasil di negeri-negeri kaum muslimin yang tidak dikuasai oleh keturunan Ali bin Abi Thalib, mereka bermakar atasnya, kan? Mereka tak menerima kekuasaan itu. Demikian sejarah membuktikannya. Syiah dari zaman ke zaman. Lihat catatan hitam sejarah Syiah. Di mana pembantaian dan kejatuhan kaum muslimin banyak kali yang menyebabkan adalah makar golongan Syiah. Ketika Mongol, kok bisa Mongol masuk mulai ke negeri-negeri kaum muslimin? Syiah Rafidhah bersatu dengan mereka dan ikutan nyerang negeri-negeri yang jauh dari pusat kuasa kaum muslimin. Thughur. Ikutan dengan Mongol merampasi, memperkosa wanita para kaum muslimin tuh di ujung-ujung. Dan penasehat-penasehat kerajaan yang ada pada saat itu juga orang-orang Rafidhah yang akhirnya bermakar dan ingin menjatuhkan kaum muslimin. Ini yang terjadi di negeri-negeri Islam terdahulu. Nah, sejarah membuktikannya. Ya, khianat mereka kepada para kaum muslimin ketika mereka berhaji. Ingat, kaum muslimin waktu itu pergi berhaji, datanglah kelompok Qaramitah. Pernah ada Qaramitah? Abu Mansur Al-Qurmuti tokohnya. Ketika para kaum muslimin haji di hari Tarwiyah, mereka datang ikutan haji ini dengan baju-baju ihram, yatadhahar ka'annahum yahujjun. Mereka nampakkan diri bahwasanya mereka mau pergi haji. Taunya apa? Mereka menyerang dan membantai para kaum muslimin di hari yang suci itu, di tanah yang suci, di tanah haram itu, di samping Ka'bah, lagi pada tahu, dihantam dengan baju ihram di tanah haram, di hari yang haram. Dibantainya para kaum muslimin, puluhan ribu kaum muslimin mati oleh golongan apa itu? Qaramitah. Tahu nggak ente ini sejarahnya? Pernah terjadi. Dan kemudian tokoh mereka Abu Mansur Al-Qurmuti, dia kencingin Ka'bah, dia kencingin Ka'bah seraya berkata, aina tayr al-ababil, aina al-hijarah min sijil, mana itu burung-burung ababil, mana itu batu-batu dari neraka. Begitu Dan dia ansyada syi'ran, dia mengucapkan syairnya, anallahu billahi ana, astaghfirullah, anallahu billahi ana akhluqul khalqa wa ufnihim ana. Akulah demi Allah akulah Allah, akulah yang menciptakan, dan demi Allah akulah yang meniadakannya. Dia hancurin nih pintu Ka'bah yang ada lapisan emas dan lain-lain, dihancurin, dipecah-pecah, dibagi sama sahabat-sahabatnya. Ghanimah harta rampasan perang. Kiswah Ka'bah dirobek-robek, dibagi-bagi sama para sahabatnya. Hajar Aswad dicongkel, dibawa pulang. Bangsa dia mau gosok-gosok biar hijau. Walhasil ya akhir, di dalam sejarah ini Hajar Aswad terpisah dari tubuh Ka'bah 21 sana, selama 21 tahun. Pernah nggak kalian dengar berita ini? Sejarah Islam nih bro, pernah dengar nggak ente? Titanic, pernah dengar nggak Titanic tenggelam? Bacanya koran sama komik sih lo, mana dengar? Tuh kerjaan Syiah Rafidhah, makar mereka terhadap kaum muslimin. Kita selalu katakan bahwasanya buku-buku sirah ya akhi, wallah bukan buku cerita. Ini buku pintar, isinya clues dan tips cuman dalam rangkaian cerita. Tuh, bukan buku cerita itu buku pintar. Di situ ada clues, Allah lagi ngasih unjuk, begini loh, aku jadikan alam semesta dari dulu begini, muter-muter di situ aja. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, hari-hari itu kami putar di antara manusia. Yang terjadi sekarang ini dulu pernah. Mau selamat sekarang, lihat dulu orang selamatnya gimana.
Di situ ada tips, bagaimana cara menyelamatkan dirimu, bagaimana petunjuk orang-orang yang membawakan keselamatan, bagaimana kau membaca orang-orang yang celaka dan lain-lain. Tuh, jadi buku sirah ini bukan buku cerita, buku pintar, isinya clues dan tips. Cuman Allah sampaikan dalam bentuk kisah. Tuh, buku sirah. Baca peta perjalanan anak Adam alaihissalam, baca di sirah, jelas itu. Dari dulu muter-muter di situ aja. Makanya Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa huwa alladhi qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqdahum bi kitabillah Ali. Dan Ali adalah seseorang yang Rasul berkata tentangnya, qada, keputusan yang paling tepat sesuai dengan kitabullah adalah keputusan Ali. Dikarenakan kecerdasan dan kejeniusan selalu. Ali dia berkata, istadil bima kana ala ma yakun fa innal umur ishtibah. Carilah petunjuk dalam menghadapi apa-apa yang sedang terjadi. Carilah petunjuk dari apa-apa yang telah terjadi. Karena sesungguhnya perkara-perkara itu semuanya sama. Ishtibah, syubah, sama. Mirip. Ya? Qala Utbah ibn Abdullah al-Hamdani al-Qadhi. Kana bihadratihi rajulun dhakara Aisyah bidhikrin qabih min al-fahsha. Utbah ibn Abdullah al-Hamdani, dia adalah seorang qadhi di sebuah negeri di antara negeri-negeri kaum muslimin. Dia bercerita, suatu hari ada seseorang yang berbicara tentang keburukan, berbicara buruk tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan membicarakan keburukan kepadanya tentang Ummul Mukminin Aisyah dan bahkan menuduhkan fahisyah, zina kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Faqal, maka Utbah pun berkata radhiyallahu anhu, ya ghulam, idrib unuqa, wahai bocah. Yani dia merintahkan anaknya, idrib unuqa, hajar lehernya. Dikarenakan membicarakan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu. Faqala lahu al-alawiyun, kemudian sebagian orang dari golongan alawiyun, alawiyun apa? Turunan Ali bin Abi Thalib. Pakai ain, alawiyun, turunan Ali bin Abi Thalib. Jadi nanti ada kabilah Bani, oke? Turunannya Umayyah nih, Muawiyah bin Abi Sufyan dan ini dibilang Bani Umayyah. Turunannya Abbas ibnu Abdul Muttalib ini dibilang Abbasiyun, golongan Abbasiyun. Turunan Ali bin Abi Thalib dibilang alawiyun, begitu. Ketika mau dihajar nih lehernya nih orang, oke? Yang dihajar lehernya dikadek behungna. Sebagian alawiyun membelanya dan berkata, hadza rajulun min syi'atina, dia adalah dari golongan kita, dia adalah syiah kita, golongan kita. Ini orang ini masih keluarga kita. Faqal, maka Utbah pun berkata, ma'adzallah, na'udzubillah, hadza rajulun ta'ana 'ala nabi, dia ini orang telah mencela-cela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, al-khabithuna lil-khabithat, al-khabithatu lil-khabithin. Lelaki baik untuk wanita baik, lelaki buruk untuk wanita buruk, wanita buruk untuk lelaki buruk. Ketika dia memburuk-burukkan, mencela-cela Ummul Mukminin Aisyah, berarti dia sedang mencela-cela suaminya. Yani Rasulullah. Fa in kanat Aisyah khabithah, apabila menurutnya Aisyah adalah wanita yang busuk, ya kan? Fannabiyyu kadzalik, maka menurutnya Nabi pun sallallahu alaihi wasallam demikian busuk. Fahadza kafir, maka dia fix kafir. Fadribu unuqa, kadek behungna. Fadarabu unuqa, akhirnya mereka pun mensidangnya dan memenggal leher. Karena kan mencela-cela Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Makanya Imam Malik radhiyallahu rahimahullah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan tentang para orang-orang yang mencela-cela para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke? Imam Malik bilang, "Innama aradu at-ta'na fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Mereka sesungguhnya ini mau mencela-cela Rasulullah-nya sallallahu alaihi wasallam. Walam yaqdiru, enggak mampu. Kenapa? Kalau mereka cela Rasul langsung habis. Begitu kan? Akhirnya mereka cela para sahabatnya dulu. Dengan itu dengan mudah mereka akan mencela Rasul. Kenapa? Tidaklah bersahabat dengan seorang yang buruk kecuali orang yang buruk. Ingat sunatullah yang sekarang bawakan? Dia mencela istri-istri Rasul. Karena tidaklah married sama wanita buruk kecuali lelaki buruk. Dia mau mencela Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan tujuannya emang mau menghancurkan agama dari bawah biar berantakan. Ketika apa?
para manusia terima tentang keburukan para sahabat radhiyallahu anhum, masihkah mereka terima riwayat tentang hukum, tentang akidah yang dibawakan para sahabat? Berantakan udah agama. Oke? Syuf. Manusia paling banyak meriwayatkan ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhar. Kenapa dia mulai yang diincar sama zindik? Ribuan hadis, ribuan ilmu agama, halal, haram, cara sholat apa ini itu, yang membawakan infonya itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika manusia menerima tentang keburukan Abu Hurairah, langsunglah mereka menolak ribuan hadis itu. Hilanglah halal haram, hilanglah akidah, hilanglah tauhid. Semua ilmu yang dibawakan melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu hilang akhirnya udah. Berantakan gak agama? Itu ngehajar agama dari akarnya. Kalau ngehajar sahabat radhiyallahu anhu. Makanya para sahabat, para ulama bilang, hati-hati ya besar. Abu Hurairah dan Muawiyah ibnu Abi Sufyan adalah sitarnya para sahabat. Sitar, hordeng. Ketika itu kebuka, maka sahabat yang lain kena. Udah. Yani ketika kita membiarkan manusia mencela-cela Abu Hurairah dan Muawiyah, maka semakin terbuka celaan kepada para sahabat yang lain. Paling diincar Abu Hurairah radhiyallahu anhu sama Muawiyah bin Abi Sufyan, khalul mu'minin, pamannya kaum mukminin, khalul mu'minin. As-sahabiyul mazlum, seorang sahabat yang dizalimi. Ya? Akhraja dzalika al-Lalaka'i. Riwayat tadi diriwayatkan oleh al-Imam al-Lalaka'i di dalam Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Wa qala Asy-Syafi'i, al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, Muhammad bin Idris. Kita Syafi'iyah, ikutin Imam Syafi'i. Nih Imam Syafi'i. Zai katanya Syafi'iyah kan? Zai. Nih Imam Syafi'i yang bilang Muhammad bin Idris. Ma ra'aitu fi ahli al-ahwa qauman ashhada biz-zur min ar-Rafidhah. Sungguh, aku tidaklah melihat di antara para ahli bid'ah kaum yang paling bersaksi dengan kedustaan, yang paling kental kedustaan pada mereka daripada golongan Khawarij. Yang di antara para ahli bid'ah, kaum yang paling enggak bisa dipercaya dan penuh dengan kedustaan adalah Rafidhah. Gimana ente mau percaya sebuah kaum yang menjadikan dusta adalah bentuk agama yang mendekatkan diri kepada Allah? Gimana ente mau percaya? Tahu dusta mereka? Taqiyah. Kan dusta tuh. Itu menurut mereka adalah bentuk jihad dan mendekatkan diri kepada Allah. Kok bisa? Gimana kita mau percaya sebuah kaum yang bohongnya aja ibadah? Bohong ibadah dapat pahala bohong. Hah? Gimana mau kita percaya? Ya enggak? Dzakarahul Lalaka'i. Itu juga masih diriwayatkan oleh Imam Al-Lalaka'i. Ahlu sunnah wal jamaah yuhibbuna ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ahlu sunnah wal jamaah adalah kaum yang senantiasa mencintai para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yadhkurunahum bikulli jamil. Dan senantiasa menyanjung mereka ketika menyebut nama mereka. Yuthnuna alaihim, memuji mereka. Wa ya'rifuna lahum aqdarahum, kita mengakui kemuliaan-kemuliaan yang ada memang benar pada mereka. Yatarahhamuna alaihim jami'an, senantiasa mendoakan rahmat Allah Subhanahu wa taala atas para sahabat semuanya. Qulubuhum lahum jami'an salimah khalisah, hati para ahlu sunnah selamat dan tulus untuk para sahabat radhiyallahu anhum. Amma man intaqasa ahadan min ashabir Rasul sallallahu alaihi wasallam أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه فهذا مبتدع. Adapun mereka yang masih mencela-cela salah seorang di antara sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam atau membencinya dikarenakan kejadian yang terjadi pada mereka atau menyebut-nyebut keburukan yang dinisbahkan kepada mereka, fahadha mubtadi', maka ia jelas adalah seorang mubtadi'. Hatta yatarahhama alaihim jami'an, sehingga dia bertaubat dari kekeliruannya itu dan mendoakan seluruh kerahmatan bagi para sahabat. Wa yakunu qalbuhu lahum saliman, dan sehingga hatinya selamat untuk mereka. Ya. Baik, kita cukupkan penyampaian materi sekian. Insyaallah pertemuan yang akan datang. Ya. Kita lanjutkan.
poin akidah ini, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik.